Oke, Pak Tommy bisa dijelaskan program inti dari pencalonan Bapak sebagai calon Bupati Bulukumba? Ya, ada beberapa program-program unggulan yang akan kami tawarkan kepada masyarakat sehingga ketika kami jadi bupati dan wakil bupati sesuai dengan amanah masyarakat Bulukumba, antara lain tentang perbaikan layanan kualitas kesehatan dan pendidikan. Kami sudah launching untuk layanan kesehatan yakni Universal Health Coverage, di mana 100% masyarakat Bulukumba sudah harus terfasilitasi dengan BPJS agar tidak ada lagi persoalan-persoalan layanan kesehatan ketika masyarakat Bulukumba menghadiri atau datang di sarana prasarana kesehatan kita. Untuk layanan di sektor pendidikan, kita juga sudah meluncing pendidikan gratis mutlak, yang mana ketika selama ini masyarakat kita masih beli seragam, sepatu, tas, dan buku. Maka kalau toh bisa Trilianto dan nanti maka saja di bupati dan wakil bupati, seragam, sepatu, tas, dan buku itu akan disiapkan oleh pemerintah daerah. Untuk di sektor layanan yang lain, masih ada 60% lahan-lahan di Bulukumba ini yang belum punya sertifikat. Maka dibutuhkan legalitas tanah yang selama ini dikuasai masyarakat dengan memberikan setidaknya 10.000 unit bidang tanah yang sudah disertifikasi, itu kemudian dibagikan dan didistribusikan secara gratis kepada masyarakat kita, yang artinya kurang lebih hampir 50.000 bidang tanah yang disertifikatkan yang akan diserahkan secara gratis. Untuk hal yang lain, perbaikan layanan perizinan, kita juga sudah meluncing mall pelayanan publik, sudah groundbreaking tahun ini, dan mudah-mudahan tahun depan sudah mampu memperbaiki kualitas layanan perizinan dalam satu atap sehingga masyarakat kita tidak perlu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengurus perizinan. Termasuk juga Bapak-Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di sektor keagamaan kita melanjutkan pondasi yang sudah dimulai oleh Bapak Haji Andi Patabe Pak Bupori setelah menjadi Bupati Bulukumba melalui program KRES program. Ada beberapa program keagamaan yang kami akan launching. Pertama, ada pusat karantina tahfiz yang kami bangun nantinya supaya kemudian hafiz dan hafizah kita itu bisa lebih baik kualitasnya. Kami juga akan mendorong masyarakat kita, mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak muda kita yang mau belajar ke Timur Tengah, kita siapkan beasiswa agar mereka pulang menjadi ahli-ahli agama, karena bagaimanapun Bulukumba punya genetika keagamaan. Terakhir juga untuk sektor keagamaan, Bapak Ibu sekalian, kita juga akan membuatkan semacam kantor terpadu bagi ormas-ormas Islam, ormas-ormas keagamaan, sehingga mereka suatu waktu juga akan membangun diskursus, dialog-dialog yang lebih sejuk, agar Bulukumba ke depan bisa semakin menjadi kabupaten dengan genetika keagamaan yang bisa dipertahankan meski kondisi zaman semakin berkembang, peradaban teknologi semakin berkembang, tetapi kita tidak boleh tercerabut dari budaya dan peradaban keagamaan kita di Kabupaten Bulukumba. Mungkin begitulah beberapa program-program unggulan yang akan kami tawarkan kepada publik nanti. Apakah pengalaman menjadi wakil bupati selama 5 tahun bisa menjadi modal? Pasti, karena sebenarnya dengan 5 tahun adalah proses yang sangat berharga untuk melihat potensi dan masalah yang dihadapi oleh Bulukumba. Program-program yang kami tawarkan ini adalah program yang berangkat dari pengetahuan kami bahwa pembangunan itu never ending story. Jadi kalau mengatakan bahwa kenapa tidak dilakukan pada masa lalu, kenapa tidak dilakukan, kenapa baru dilakukan sekarang? Karena pembangunan itu berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti. Kenapa sekarang baru dilakukan? Itu adalah bagian membangun solusi dari sebuah langkah-langkah yang kami lakukan di masa lalu untuk melengkapi, untuk menyempurnakan agar kemudian pembangunan kita semakin baik, di mana indikatornya IPM kita semakin baik, Gini rasio kita semakin menurun, kemiskinan kita menurun. Ingat, tidak ada satupun negara yang berhasil menurunkan angka kemiskinannya sampai zero, karena memang itu sudah ada dalam hadis bahwa kalian sesungguhnya diberikan kekayaan, diberikan rezeki untuk membantu orang lemah dan orang miskin. Artinya tidak ada satupun tempat yang harus kita sampaikan bahwa tidak ada orang miskin dalam sana. Di negara maju pun pasti ada orang miskin. Tinggal sekarang tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana mengurangi pada level yang kita butuhkan sehingga tidak sebanyak apa yang mungkin
terjadi di tempat-tempat yang lain. Sebagai Ketua Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba, sudah sejauh mana upaya yang dilakukan? Alhamdulillah selama jadwal kampanye yang telah dikeluarkan oleh KPU Bulukumba, kami dari Partai Berkarya terus memberikan dukungan sepenuhnya kepada pasangan Kecamatan nomor 3 sejak hari pertama sampai hari ini, dan insya Allah Partai Berkarya akan mengantar pasangan Kecamatan nomor 3 menjadi Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati Bulukumba. Saya dengan Nadi Makassau datang ke masyarakat Rilawale, datang mapatabe, datang minta izin tak, datang minta restu tak, karena kalau tidak ada restu dan izin tak semua, maka ini juga sulit kami wujudkan sama-sama. Tentu dengan harapan bahwa dengan dukungan, dengan doa dari masyarakat Rilawale dan Bulukumba, maka perjalanan Kacamata yang akan dimudahkan pada tanggal 9. Saudara-saudara sekalian, tomat-tomat kuman, seru-seru kuman, saya juga bermohon di akhir-akhir sholat, di akhir-akhir doa, ketika sholat sudah selesai, disebut-sebut toh namanya Tobi Satria Yulianto dan Nadi Makassau. Siapa tahu doa-doa tak yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami dimudahkan perjalanan ini. Kami tidak ingin mengalahkan siapa-siapa. Kami hanya ingin memenangkan hatinya masyarakat Bulukumba, karena saya percaya masyarakat Bulukumba masih punya hati, masih mencintai Bulukumba dan ingin melihat Bulukumba lebih baik di masa-masa mendatang.